Hai Sobat Pustaka, perkenalkan nama saya Sinta dan kali ini saya akan mengajak Sobat Pustaka untuk mereview Kamus Besar Bahasa Jerman Indonesia dan Indonesia Jerman. Kamus ini disusun oleh tim Litbang Bahasa yang berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia serta menjadi acuan untuk studi kebahasaan. Kamus ini diterbitkan oleh Pustaka Baru Press yang sudah banyak menerbitkan buku-buku berkualitas dengan harga terjangkau loh. Karena sangat detail dan lengkap, kamus ini jadi salah satu bestseller loh. Nggak heran banyak orang yang mencari kamus ini saat ingin belajar bahasa Jerman. Oh ya, kamus ini adalah versi pocket atau kamus saku loh. Pustaka Baru Press juga menyediakan versi yang lebih lengkap dan lebih detail seperti ini nih. Nah, bedanya yang ini adalah versi kamus saku yang lebih praktis dan mudah dibawa kemana-mana. Selain disusun secara alfabetis, kamus ini bisa dikatakan sangat berbeda dengan kamus-kamus pada umumnya. Karena kamus ini menyajikan cara baca atau intonasi penggalan pengucapan. Adapun cara pengucapan pada kamus ini digunakan dengan cara pengucapan orang Indonesia loh. Sehingga pengguna Indonesia dapat menggunakannya dengan lebih mudah dan cepat. Tanpa perlu berlama-lama lagi, yuk kita lihat apa saja isi dari kamus ini ya. Di alfabet A pertama itu ada al, yang dalam bahasa Indonesia artinya belut. Kata berikutnya itu ada ar, yang dalam kata bahasa Indonesianya itu elang. Kata berikutnya lagi ada as, yang dalam bahasa Indonesia itu bangkai. Kata berikutnya ada ap, yang dalam bahasa Indonesianya itu mulai dari atau dari ya. Berikutnya lagi ada abakus, yang dalam bahasa Indonesia sempoa. Kata berikutnya lagi ada up-art, yang dalam bahasa Indonesianya itu mirip. Berikutnya lagi ada up-baden, dalam bahasa Indonesianya memandikan. Selanjutnya ada up-bau, yang dalam bahasa Indonesianya pembongkaran atau pengurangan. Nah, masih banyak kata yang berawalan dari alfabet A yang bisa kalian pelajari dari kamus ini. Oke, kita lanjut ke alfabet B ya. Di sini ada baby, yang dalam bahasa Indonesianya itu bayi. Lalu ada bake, yang dalam bahasa Indonesianya pipi. Kemudian ada bed, yang dalam bahasa Indonesianya kamar mandi. Kata berikutnya ada baden, yang dalam bahasa Indonesianya itu mandi. Lalu ada ban, yang dalam bahasa Indonesianya itu jalan. Selanjutnya lagi ada bay, yang dalam bahasa Indonesianya artinya teluk. Selanjutnya lagi ada balet, yang dalam bahasa Indonesianya yaitu balet. Lalu ada balsam, yang dalam bahasa Indonesianya balsem. Lalu di sini ada lagi banal, yang arti bahasa Indonesianya tidak berarti atau kosong. Masih banyak kata yang berawalan dari alfabet B yang bisa kalian pelajari dari kamus ini. Nah, kita lanjut ke alfabet C ya. Di sini ada cafe, yang dalam bahasa Indonesianya cafe. Ya, lalu ada camp, yang dalam bahasa Indonesianya kemah. Terus di sini ada chef, yang dalam bahasa Indonesianya pemimpin atau bos. Sebenarnya nggak terlalu jauh dari bahasa Inggris ya. Lalu selanjutnya ada komik, yang dalam bahasa Indonesianya komik. Ada komputer, yang bahasa Indonesianya komputer. Lalu ada kupon, yang dalam bahasa Indonesianya kupon. Kan nggak jauh beda sama bahasa Inggris. Selanjutnya lagi di sini ada chili, yang dalam bahasa Indonesianya lombok atau cabe. Lalu ada kontainer, yang dalam bahasa Indonesianya peti kemas. Selanjutnya ada cor, yang dalam bahasa Indonesianya paduan suara. Dan masih banyak lagi kata dari alfabet C yang bisa kalian pelajari dari kamus ini. Kita lanjut ke alfabet D ya. Di sini ada da, yang dalam bahasa Indonesia artinya di sana. Lalu ada dabai, yang dalam bahasa Indonesianya sambil. Kemudian ada dah, yang dalam bahasa Indonesianya
itu atap atau plural. Kata selanjutnya ada dapur, yang dalam bahasa Indonesianya sebagai ganti atau untuk itu. Selanjutnya lagi ada damon, yang dalam bahasa Indonesianya itu adalah setan. Selanjutnya ada dang, yang dalam bahasa Indonesianya itu berkat. Lalu ada danke, yang dalam bahasa Indonesianya makasih. Selanjutnya lagi ada dan, yang dalam bahasa Indonesianya kemudian atau lalu atau selanjutnya. Dan masih banyak lagi kosakata dari alfabet D yang bisa kalian pelajarin dari kamus ini. Selanjutnya kita langsung ke alfabet E. Di sini ada eben, yang dalam bahasa Indonesianya itu datar. Lalu ada eko, yang dalam bahasa Indonesianya itu gaung atau gema. Selanjutnya lagi ada edel, yang dalam bahasa Indonesianya itu mulia atau luhur atau anggun. Selanjutnya lagi ada egal, yang dalam bahasa Indonesia artinya terserah atau sama saja. Selanjutnya lagi ada egel, yang dalam bahasa Indonesia artinya lintah. Lalu ada ege, yang dalam bahasa Indonesianya itu garu atau sisir tanah. Kemudian di sini ada Eden, yang dalam bahasa Indonesia artinya surga atau firdaus. Lalu ada Evoi, yang dalam bahasa Indonesia itu tumbuhan menjalar. Terus ada Eye, yang dalam bahasa Indonesia itu perkawinan. Nah, masih banyak lagi kosakata dari alfabet E yang bisa kalian pelajari dari kamus ini juga ya. Sekarang kita lihat alih bahasa dari bahasa Indonesia ke bahasa Jerman ya. Di alfabet A pertama di sini ada abjad, yang dalam bahasa Jermannya itu alfabet. Lalu di sini ada abu-abu, yang dalam bahasa Jermannya itu grau. Lalu ada acara, yang dalam bahasa Jermannya program. Dan di sini ada adegan lucu, yang dalam bahasa Jermannya itu gak. Lalu ada aduh, yang dalam bahasa Jermannya ah. Lalu ada aduh, yang dalam bahasa Jermannya itu au. Selanjutnya di sini ada kata aerobik, yang dalam bahasa Jermannya aerobik. Lalu di sini ada agama, yang dalam bahasa Jermannya religion. Masih banyak kata yang berawalan dari huruf A yang bisa kalian pelajari dari kamus ini. Masuk ke alfabet B, di sini ada bab, yang dalam bahasa Jermannya itu kapitel. Lalu ada babi betina, yang dalam bahasa Jermannya Zau. Lalu ada babi jantan, yang dalam bahasa Jermannya Eber. Lalu di sini ada badai, yang dalam bahasa Jermannya itu Strom. Terus ada bagaimana, yang dalam bahasa Jermannya itu Wie. Lanjut lagi, di sini ada bagasi, yang dalam bahasa Jermannya Bagage. Lalu di sini ada badut, yang dalam bahasa Jermannya itu Clown. Ada bahagia, yang dalam bahasa Jermannya itu selih. Lalu di sini ada bagus, yang dalam bahasa Jermannya gut. Masih ada banyak kosakata yang berawalan dari B yang bisa kalian pelajari dari kamus ini. Karena masih banyak alfabet yang belum bisa saya sebutkan, kita peringkas aja ya. Misal nih, Sobat Pustaka ingin bahasa Jermannya kacang. Kita cari yuk bareng-bareng. Nah, di sini kacang bahasa Jermannya itu Nuss. Sobat Pustaka mau cari apa lagi nih yang dalam bahasa Jerman? Gedung. Kita cari lagi yuk. Gedung di sini dalam bahasa Jermannya itu Bauen. Sobat Pustaka ingin cari apa lagi nih?
Kita cari raja. Bahasa Jermannya apa ya? Raja. Raja bahasa Jermannya itu di sini Fürst. Kita cari kata apa lagi nih? Cita-cita. Yuk kita cari. Cita-cita. Dalam bahasa Jerman di sini Streben. Lalu kita mau cari apa lagi nih sobat pustaka? Kita coba cari ulat. Ulat. Ulat di sini dalam bahasa Jermannya Made. Nah, itu dia pembahasan Kamus Besar Bahasa Jerman Indonesia dan Indonesia Jerman kali ini. Kalau kamu adalah seseorang yang ingin memperdalam bahasa Jerman yang lebih jauh, kamus ini sangat cocok karena pembahasannya sangat lengkap dan mudah dipahami. Jadi bisa memperkaya kosakata dalam bahasa Jerman kamu. Oh iya sobat pustaka, kalian juga bisa mendapatkan kamus ini di toko-toko buku terdekat atau kamu juga bisa membelinya di toko online seperti di Tokopedia, Shopee, Lazada, atau Bukalapak. Menurut saya kamus ini luar biasa lengkap dan mudah dipelajari untuk saya yang sedang belajar bahasa Jerman. Selain itu juga harganya terjangkau untuk sebuah kamus yang mengupas tuntas bahasa Jerman. Cara dapetinnya pun gampang, ada di toko buku terdekat atau bisa dibeli secara online. Kalau kamu lagi belajar bahasa Jerman, kamus ini wajib untuk kalian punya. Oke, saya Sinta, bis pater, sobat pustaka.